Kan di pertemuan sebelumnya berhalangan hadir. Betul. Iya, kita belum sempat dengar nih ceritanya. Gimana sih akhirnya bisa bergabung dengan film Jumbo ini? Selamat sore Kak Unge. Kak Unge, di pertemuan sebelumnya Kak Unge sempat cerita momen mendongeng ya untuk anak tercinta, untuk Noah, bukan Ariel Noah ya, Noah aja. Ya. Itu kan menjadi cerita tersendiri soalnya buat Kak Unge gitu. Walaupun sekarang anaknya udah gak didongengin lagi karena udah preteen ya. udah teen ya, udah remaja. Nah, itu kan jadi momen yang sangat spesial sekali. Tapi kalau Kak Unge sendiri, ada gak sih pelajaran spesial mungkin yang bisa didapatkan dari mengisi suara film Jumbo ini? Dari mengisi suara film Jumbo mungkin lebih ke mengetahui cerita film ini sendiri. Buat aku ini ada sebuah film yang punya message. Kalau sebagai orang tua tuh ini sesuatu yang bisa kita tinggalkan, legacy gitu buat anak kita. Message di film ini sendiri buat aku amat sangat kuat. Di sini aku sebagai seorang ibu gitu ngelihat di film ini tuh kita bisa melihat kalau anak-anak ini tuh punya perjalanan hidupnya sendiri. Tapi bagaimanapun juga apa yang orang tuanya ajarkan, kasih sayang orang tuanya itu akan selalu ada di dalam dirinya dia. Dan somehow aku mungkin punya harapan orang yang nonton film Jumbo, termasuk aku yang mengisi suara di sini tuh kita jadi makin appreciate waktu ya, waktu yang kita punya bersama anak kita, dan anak kita juga menghargai kasih sayang dari orang tuanya gitu. Nonton film ini amat dalam gitu. Mungkin it's fun to watch. Jadi kalau kita bilangnya menghidupkan imajinasi sekaligus menghangatkan hati. Benar-benar. Jadi mudah-mudahan teman-teman di sini ngerasain itu ya. Tadi udah nonton, kira-kira rasanya sama nggak seperti yang aku gambarkan tadi? Sama. Atau mungkin lebih kena ke inner child-nya. Anak-anak dalam diri lebih kayak itu apa, telur ceplok, bajunya apa. Jadi imajinasi itu jalan tapi somehow hati kita jadi hangat. Nah itu dia, yang terpenting adalah kalau misalnya habis nonton Jumbo udah pasti hati kita pulang hangat. Itu dia. Terima kasih Kak Unge. Aku juga hangat sekali lihat kamu. Masa sih? Kak Ufi tadi di depan ada yang jawab, iya hangat. Kamu pakai hoodie 2 lembar. Pasti hangat lah. Rian tuh bisa kepikiran ya, soalnya itu dia anak ini mapala ya. Oh ya mapala. Kalau dia cenderung panas kayaknya, bukan hangat ya. Hoodie-nya 2 lapis ini. Emang hangat, mohon maaf ya. Ini warganya banyak di sini pakai hoodie ya. Gak apa-apa. Tapi bawa pelang villa kan? Habis ini langsung maksudnya ya. Bukan anaknya Unge ya, bukan ya. Ariel. Ya. Oh, sorry. Nah, Ya. Kak Ariel, Ya. ini kan di pertemuan sebelumnya berhalangan hadir. Betul. Iya, kita belum sempat dengar nih ceritanya. Gimana sih akhirnya bisa bergabung dengan film Jumbo ini? Oke. Halo, selamat sore semuanya. Dengan suaranya ada bentar ya Mas Ariel nih, bentar komen di sini semua dengan suaranya nih. bentar Mas Ariel, aku mau keramas dulu. Maksudnya aku mau ke salon di sini. Iya. Dari awal ditawarin sebetulnya langsung seru sih. Jadi manajer ngasih tahu, terus kan dari dulu memang sering nonton film animasi ya. Jadi pada saat nonton juga sering bertanya-tanya ini gimana caranya ya, menyamakan emosi suara itu dengan emosi karakternya. Jadi pas ditawarin itu satu challenge yang seru banget. Apalagi ini waktu itu 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun yang lalu lagi pandemi. Jadi banyak energi yang nggak kepake. Jadi wah, kayaknya kita mesti coba ini. Jadi challenge waktu itu pas bergabung pertama kalinya. Oke, tapi tantangan yang paling diingat banget gitu ya. Okay. Mungkin ada momen-momen part tersulitnya gitu. Paling sulit itu memang pas lagi ngobrol ekspresi itu ya. Karena kan agak gak pengen pengen perfect, pengen dapat banget. Dan itu diajarin dulu sih sebetulnya. Jadi diajarin dulu, kedengarannya udah lebih enak. Walaupun dibilang Mas Ariel tenang aja, Mas Ariel ngomong biasa juga udah enak kok katanya gitu. Cuma kayaknya masih belum ya. Jadi challenge-nya itu di komen. tahan kaunya. Di setiap part sebetulnya challenge itu karena nggak pengen cuma sekedar bicara aja tapi pengen dapat emosinya juga gitu kan. Ada apalagi pas bagian belakang pada saat perpisahan itu kan emosi pengen dapat juga gitu. Jadi situ banyak belajar sih.
Oke, karena mengisi suara dulu baru animasinya ada kan ya kalau nggak salah. Jadi memang benar-benar belum ada gambaran, baru di dalam imajinasi aja gitu ya. Betul. Jadi itu tantangan tersulitnya Ariel sendiri. Oke, terima kasih banyak Kak. Sama-sama. Aku juga Ariel ada tato enggak ya? Can I speak in bahasa it's okay? It's fine. Oh, that's Lancar fine. dua-dua. Oh ya, aku juga lancar Indonesianya ya. Kak Cinta. Yes. Aku baru tahu loh, Mary itu ternyata turunan Jerman ya. Iya, tadinya Belanda, tapi karena aku nggak fasih bahasa Belanda, ini diganti ke Jerman. Coba bahasa Jawa aku kayaknya yang kepilih ya. Bukan bahasa Jawa soalnya ya. Oke, tapi Kak Cinta, apa sih yang membuat seorang Cinta Laura ini happy banget gitu ya bisa tergabung dan juga berperan mengisi suara di dalam film Jumbo. Sekaligus juga boleh menyapa teman-teman media di sini, silakan. Hai teman-teman media, apa kabar? Jangan lupa sebentar lagi buka puasa, ayo. Dikit lagi ya. Yang pasti saat aku diminta untuk bergabung di Project Jumbo ini, aku langsung bahagia banget dan gak perlu dikasih karakter yang mana. Karena dari kecil sampai sekarang ya gak pernah berubah. Aku suka banget nonton film animasi. Dan kenapa buat aku film Jumbo ini sangat spesial? Karena kalau mungkin aku melihatnya dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Menurut aku di dunia sekarang dalam masyarakat kita, memang social media bisa dibilang memiliki kelebihan, tapi juga banyak sekali kekurangan. Bagi orang manusia segala umur ya, masih kecil, remaja, dewasa seperti kita, aku kadang-kadang merasa bahwa dengan dunia yang semakin digital, kita jadi lebih mudah iri dengan hidup orang lain, lebih mudah insecure dengan diri sendiri, lebih merasa tidak cukup, dan kadang-kadang karena yang kita konsumsi di media tidak selalu positif, pikiran kita pun menjadi sempit. Tapi film Jumbo ini benar-benar luar biasa bermakna karena melalui karakter Don dan teman-temannya, film ini menunjukkan bahwa kadang-kadang imajinasi kita sudah cukup untuk membuat hidup kita lebih berwarna. Dan di luar apapun yang terjadi, mau kita bisa mencapai mimpi kita atau tidak, at the end of the day, yang paling penting adalah keluarga kita, teman-teman kita, dan orang-orang sekitar kita yang benar-benar mengenal siapa diri kita sebenarnya. And I think that's such a beautiful and powerful message, sesuatu yang harus ditonton dan diserap oleh orang-orang semua umur. Dan makanya dari tadi kita juga bilang kan, film ini untuk kita, anak-anak kita, dan anak-anak di dalam diri kita. Karena kita pun sebagai orang dewasa kadang-kadang lupa bahwa hidup sebenarnya memang sulit tapi bisa indah kok. Selama mindset kita bisa kita kontrol dan tentunya imajinasi kita tidak pernah berhenti berimajinasi. Begitu. Dan makanya nanti teman-teman jangan lupa nonton film Jumbo Lebaran nanti, ajak semua orang, gak hanya anak-anak, keponakan, teman-teman kalian semuanya, because this movie really is for everyone. Yeah.